Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Agi Ginanjar, guru di SMA Negeri Padalarang. Berikut adalah video pengembasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Guru Pembelajar. Oke, di awal, apa itu Asesmen Nasional? Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu kompetensi literasi, numerasi, serta karakter dari peserta didik. Dan juga kualitas proses belajar mengajar, serta iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama dalam asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Komponen dari asesmen nasional, seperti yang tadi sudah disebutkan, asesmen kompetensi minimum atau AKM itu mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi dari murid atau peserta didik. Yang berikutnya adalah survei karakter, di mana survei karakter itu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter dari murid atau peserta didik. Yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, sekarang khusus tentang asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid atau siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur pada AKM, terutama pada tahun 2021, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau kita kenal dengan numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar dalam menggunakan konsep, dan pengetahuan yang telah dipelajari oleh siswa, serta yang terakhir adalah keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Masalah-masalah yang disajikan dalam AKM adalah masalah-masalah kekinian yang memang akan dihadapi oleh siswa di kehidupan bermasyarakat ke depannya. Nah, AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan dari konten pembelajaran yang diberikan. Komponen dari AKM seperti yang tadi sudah disebutkan ada 2, literasi membaca dan numerasi. Nah, di sini kontennya untuk literasi membaca itu terdiri dari teks, informasi, faktual, serta sastra. Untuk numerasi, kontennya itu terdiri dari materi aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Proses kognitif yang dilatih yaitu menemukan, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi informasi untuk literasi membaca. Untuk numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks dari permasalahan yang diberikan pada literasi membaca yaitu tentang konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Begitu juga dengan numerasi, konteksnya sama, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Tujuan dari AKM. AKM atau asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid masing-masing. Dengan demikian, konsep teaching at the right level dapat diterapkan kepada berbagai siswa dengan kompetensi awal yang mereka miliki. Berikut gambar dari skema tujuan AKM, di mana konten pada dasarnya itu untuk membangun kompetensi. Kompetensi mendasar yaitu literasi membaca dan numerasi itu digunakan untuk menguasai berbagai konten-konten di semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah.
Nah, berikutnya pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi AKM ini mengingatkan kita bahwa paradigma pergeseran pembelajaran berbasis konten itu harus kita geser menuju pembelajaran berbasis kompetensi, di mana perbedaannya pembelajaran berbasis konten memiliki target penyampaian konten pembelajaran yang diberikan kepada siswa dengan orientasi pembelajaran berupa nilai akhir siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis kompetensi memiliki target peningkatan kompetensi masing-masing siswa sesuai dengan kompetensi awalnya. Jadi di sini targetnya adalah peningkatan kompetensi dengan berorientasikan pada proses pembelajaran untuk peningkatan kompetensi tersebut. Nah, di sini kita tinjau perbedaan instrumen AKM dengan ujian nasional yang kita lihat pada tabel berikut. Jenjang penilaian untuk UN itu dimulai dari SMP, SMA, dan SMK. Nah, untuk AKM serta survei karakter asesmen nasional itu dimulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK serta penyetaraan, program setara. Level muridnya itu tingkat akhir untuk UN, baik itu di SMP, SMA, dan SMK. Nah, untuk AKM itu bukan di tingkat akhir, tapi di kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Salah satu dasarnya kenapa di kelas menengah, karena siswa yang dijadikan sampel AKM itu diharapkan dapat merasakan perbaikan pembelajaran dari hasil AKM. Subjek muridnya, kalau UN itu sensus, seluruh murid, jadi seluruh murid itu wajib mengikuti ujian nasional, sedangkan untuk AKM, sensusnya berupa sensus sekolah, jadi seluruh sekolah melaksanakan AKM dan survei karakter dengan sampelnya itu murid. Jadi muridnya tidak semua murid melaksanakan penilaian atau asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi hanya sampling 30 sampai 50 siswa. Tingkat jenis tes UN atau high stake, sedangkan AKM low stake. Model soal, kalau UN itu terbatas di pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika di SM dan SMK. Nah, untuk AKM itu ada pilihan ganda kompleks, maksudnya lebih dari satu jawaban yang benar, menjodohkan isian singkat dan uraian. Periode untuk tes muridnya UN dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan AKM dilaksanakan hanya dalam 2 hari. Mode pelaksanaan semi online, jadi ada server yang sinkron, offline, dan online. Kemudian untuk AKM dan survei karakter itu full online supervised, dan semi online dan offline untuk sekolah tertentu yang memang terbatas untuk persaranannya. Metode penilaian CBT untuk UN, Computer Based Test, dan untuk AKM ada perbedaan, yaitu Computerized Multistage Adaptive Testing. Jadi berbagai multistage level kompetensi itu diberikan kepada siswa. Spesifikasi minimal intrasekolah untuk ujian nasional, server sekolah, komputer klien, dan BW. Server sekolah tidak perlu untuk AKM, jadi langsung karena online langsung terhubung dengan komputer klien dan memori sebagai berikut. Untuk dari hasil AKM, sekolah mendapatkan laporan hasil AKM di mana laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada kompetensi literasi membaca dan numerasi. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan. Nah, hasil AKM untuk siswa dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah perlu intervensi khusus, berikutnya dasar, cakap, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah level mahir. Nah, ini berikut adalah tingkat kompetensi siswa dari kompetensi literasi membaca dan numerasi. Jadi ada 4 level, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Contoh di sini untuk literasi membaca, dalam level awal, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan murid yang pada level dasar itu didiskusikan, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.
dan cakap, murid mampu menginterpretasi dan sampai membuat kesimpulan serta mengintegrasikan beberapa informasi dalam satu teks. Kemudian yang terakhir, selain murid sudah dapat mengintegrasikan kesimpulan dari berbagai informasi, kemudian murid mampu mengevaluasi isi kualitas dan cara penjelasan teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sama juga dengan numerasi. Jadi, diharapkan guru dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Murid dengan level PIK atau interpretasi khusus tentunya harus dibedakan metode pendekatan dan strategi pembelajarannya dengan murid yang sudah mencapai level cakap bahkan mahir. Jadi di sini tujuan dari AKM ini memberikan laporan bahwa murid di satu sekolah itu paling banyak berada pada level apa, sehingga guru dapat menyusun metode dan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kompetensi awal dari peserta didik. Oke, tindak lanjut dari sekolah. Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti oleh manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan berbagai program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Oke, demikian materi pengimbasan BMTEK AKM dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.